Oh, nggak apa-apa. Ada apa, Mas? Ini Mbak, aku ini ada masalah sama majikan. Ada masalah dengan majikan aku majikan. itu sebetulnya sampai aku dulu 4 tahun yang lalu aku disuruh buka pagar sama majikan. Suruh buka? Itu pagar kawat itu loh buat lewat mesin. Oke, terus? Terus sama orang sebelah itu kan di talking nih, akhirnya berurusan karo pengadilan. Waduh, Karo terus? pengacara. Terus? Nah, mari ngono bulan 6 kuwi tuntas masalah kuwi. Akhirnya kan aku divonis bersalah, karo majikanku bersalah. Akhirnya sidang iki salah. Terus aku sih Jun. Nah, mari ngono terus aku divonis dibeli karena yang kalah ketemu ngokok. Mulan tekan saiki jelas aku ngusahane nyewa pengacara supaya aku enggak kebekri. Dan terus iki bulan 12 kontrakku entek. Nah iki aku bingung arep ngaku nih sapa. Ajenku ngomong ibaratnya terus kamu mentah-mentani waktu akhirnya ini yang usahanya itu entahnya satu tahun lah sama aku. Aku juga rapati so ngomong akhirnya ya Mbak. Akhirnya aku kurang paham. Terus ya aku poin benar mulai seadanya aku sudah klik itu memang nasib buat aku ya harus dalam ganti rugi. Tapi dari itu waktu negara tak ulang. Aku sih kayak sempat aku terus jadi cara aku mengakui dan aku ngomong bakal Tapi setahu aku nih, kalau kamu punya masalah sampai dengan hukum tapi majikannya masih mau sampean, biasanya nggak ada masalah loh, bisa renew loh Mas. bisa. Setahu aku bisa. Kemarin kan ada anak juga bermasalah ditangkap polisi karena kerja di restorannya majikan. Tapi kalau renew dengan majikan yang baru itu nggak ada masalah. Makanya saya kan nggak tahu nih kasusnya sampean karena saya kan tidak memegang data sampean, otomatis saya nggak berani ngomong. Tapi kemarin dulu itu ada enak ikut saya, dia itu nggak ada masalah gitu loh. Ini seandainya aku pergi ke kantor terus aku nggak paspor, nggak aman bisa ngecek. Nggak bisa ngecek nggak bisa Kalau kita tahu itu waktu kita sudah apply ke imigrasi Mas, kita nggak tahu. Kalau cuma ngecek itu cuma omong kosong, nggak bisa ngecek kayak gitu itu. Harus apply secara langsung, ya harus apply. Bisa dan tidaknya kan ada dibuka itu. Ntar karena dia punya kasus seperti ini maka tidak bisa keluar visa. Itu kita ada detailnya gitu loh. Kalau kita ngecek nggak bisa ngecek Mas. Harus kita apply. Harus kita apply. Memang nggak bisa kalau nggak apply. Jadi sampean harus apply. Terus sih Apply visa? Iya Nah, tapi waktu kuwi garek tak ulang. Iya, mulai sekarang kan renew. Mulai sekarang kan boleh renew. Nah, nek umpama renew, termasuk kan saiki wis tanda tangan aku. Sudah tanda tangan apa belum? Belum. Loh, berarti majikanmu kan gak niat nge-renew dirimu loh. Ini deh, masalahnya dari bulan 6 sampai sekarang. Masih nggak tahu ya. Nyewa pengacara, tinggal ngurusi backlisanku itu mang. Backlisan nggak gitu ngurusinnya Mas. Setahu saya backlisan nggak kayak gitu ngurusinnya. Kamu harus apply. Bagaimana kamu bisa tahu di backlist sama enggak sementara kamu nggak apply? Oh gitu. Iya. Tapi ini kok tahu? Ini begini aja. Sudah kami nyewa aku. Suruh apa itu ngurusin urusanku. Kan urusanku sama polisi sama pemerintah sini.
supaya dihilangkan. Bro. Oh, yo nggak bisa. Coba. Yo nggak bisa, no. Sampean nggak apply, bagaimana sampean tahu di backlist sama enggaknya sama imigrasi? Sudah tahu. Tetap dalam persidangan itu sudah gitu. Dulu. Dia ngomong hehe di backlist seperti itu. Ada surat-suratnya di backlist. Hakim ngono iya, hakim ngomong ngono. Enek suratnya enggak? Kalau kamu dengan mbok suratnya kuwi masalah anu kuwi kurang aku juga ya apa enggak kurang paham Pak. Dadane tak tidak Mas. Lah ya delon, soalnya gini loh Mas. Seperti yang aku katakan nih, kan dulu ada anak juga kerja di restoran itu majikan yang nyuruh. Arek iku ya ditahan ngono kuwi padha karo sampean. Tapi lek dhek cari majikan baru nggak iso, tapi lek dhek renew dengan majikan yang sama itu nggak apa-apa. Terus enek meneh arek nyolong pitik. Kuwi lek golek majikan baru nggak iso, tapi lek renew mbek majikane iso. Makanya kan saya nanya nih, sampean bener-bener ada omongan di backlist atau seperti apa? Kan saya nggak tahu nih perkembangannya hukumnya Hong Kong seperti apa. Kalau saya lebih memilih untuk mengajukan visa, ya udah renew dulu. Perkara gak bisa kan sudah tahu jawabannya, nggak bisa kan imigrasi sudah kan deal. Oh, tapi ini dalam persidangan ini ngomongin ini Rianto dinyatakan salah dan kena denda 300.000 ya, tidak boleh bekerja di Hong Kong. Menurut kui hakim ngono. Terus juragan kuwi ngomong, apa we ngusahane supaya aku enggak panggah iso kerja nang Hong Kong. Majikanmu tetap ngusahane iso kerja di Hong Kong, bener? Seperti itu maksudnya. Terus kok sampai saya ini durung renew. Wah, gak iso jawab aku Mas, soalnya sampean ono surat-suratnya enggak? Aku gak berani ngomong aku. Gak wani, itu urusan imigrasi totalitas ya, gak wani ngomong ya. Nek sampean wani ya mendingan daripada confuse. Kalau saya nih, soalnya kan renew kontrak mungkin 3.000 ke 4.000 aja biaya renew kontrak. Kan setidaknya tahu berusaha dulu. Kalau saya lebih memilih seperti itu. Lebih memilih renew kontrak? Iya, perkara visanya turun nggak turun kan nggak apa-apa. Kan waktumu gak nutut sekarang. Kalau saya lebih memilih renew, tadi kita debatnya di renew itu. Jadi kalau ada surat yang kurang, apakah kamu pernah melakukan kriminal atau seperti apa kan kita tahu. Jadi ada surat dari imigrasi bahwa kamu benar-benar tidak bisa proses. Daripada sekarang kamu cari pengacara kan belum tentu juga bisa diproses. Kenapa tidak lebih memilih untuk langsung ke renew ke imigrasi? Jadi tahu pasti. Okay. Bener nggak? Jadi misalnya harus gue renew, nah misalnya mungkin lan orang. Nah iya, menurutku seperti itu. Jadi kan kita sama-sama nyoba uji nyali loh, ngomong sama majikan. Kan kita nggak tahu. Kan renew kehilangan duit 4.000, sudah tahu nggak bisa ya udah selesai. Nggak usah ngomong sidang pengacara. Kalau menurutku ya. Renew nek ngene anakku 3.800 lah kasaran 3.880. Kuwi wis ngerti iso apa ora, kan jelas. Gak iso kan selesai. Gak usah sampai nunggu-nunggu sampai sidang ora. Menurut saya loh ini ya. Tapi sekali lagi kan saya nggak tahu nih. Ini masalah sidang ini enggak. Kan sedang diusahakan, kan sampai sedang diusahakan oleh pengacara. Kan nggak ngerti, jawabannya kan nggak ngerti. Jawabannya kan tetap nggak ngerti. Tapi kalau sampean renew, kan langsung masuk di imigrasi langsung, ditolak kan langsung roh. Bener nggak? Secara logika saya loh. Kalau pengacara kan kita kan nggak mungkin nanyain pengacara terus. Tapi kalau ke imigrasi surat kita masukkan dan imigrasi menyatakan tidak diterima application of sopo, kan langsung roh, langsung untuk suratnya, selesai. Ya oke. Kalau gitu nanti biar aku bilang sama majikan dulu. Makanya. Ngecek aku bukan. Iya. Ya. Jadi kan nggak usah kesuwen. Nah memang nggak bisa selesai. Benar nggak?
Mumpung sampean masih ada waktu, sampean nek pengin kerja ya ndang mlayu nek Makau. Kerja boleh kerja nek Makau, bener gak? Aku ini cari cuti sih. Pokoknya nambah mau visa gaji, aku cari cuti sih. Apa? Aku ini dari ini juragan ini loh. Aku nak mulai Hindu, nggak iso balik ini. Loh, lah makane kuwi Mas, sampean kan pengin ro statusmu iso apa ora? Makane renew dulu. Lah lek wis nyatane gak iso, sampean ate piye? Ate juga paperan di sini. Tapi enggak aku mau. Tapi tunggu nek umpamane kok visa kuwi jadi aku cuti mulai Renina iso ya? Ya nggak apa-apa. Makanya kan aku bilang kepastiannya kamu ya harus renew, masukin data. Benar nggak? Coba ngobrol sama majikanmu dulu, ntar ada pertanyaan telepon aku. Oke, terima kasih ya deh. Soalnya dari beberapa kasus yang tak tangani, aku ngomong di Mbak waktu itu saya nyolong pite itu, Mbak gue renew gak apa-apa, tapi dia gak renew, cari majikan lain. Lah arek sing kerja di restoran itu mau renew sampai 6 tahun, tapi pada akhirnya dia gak kuat. Ya akhirnya dia cari majikan lain ya gak betul visane, tapi majikan sih gak apa-apa. Tapi karena imigrasi update data itu lebih canggih, mungkin saya nggak tahu apakah sampean bisa atau enggak, makanya kuwi tetap harus renew untuk kepastiannya iso apa nih. Jadi langsung meroh, kan langsung ono suratnya teko imigrasi tuh Mas. Sampean iki iso proses apa enggak kan ono suratnya teko imigrasi. Bukan jari nih. Benar enggak? Betul. Oke. Ya wes paham ya. Oke. Oke, makasih ya. Ya, bye-bye. Oke, sekali lagi teman-teman, karena saya sendiri kan tidak tahu nih peraturan imigrasi secara jelas dan detailnya. Ini menurut pengalaman saya saja, dan mungkin saja pengalaman saya salah. Karena itu saya selalu bilang saling berbagi informasi biar kita tahu. Dulu mbaknya itu sudah dikasih tahu sama majikan, jika kamu mau renew sama saya, imigrasi bilang visanya bisa turun, tapi mbaknya ngengkel gak kepin renew. Begitu juga dengan salah satu orang yang kerja di restoran dan ketangkep renew terus sama majikan nih sampai 6 tahun nggak masalah, giliran dia cari majikan lain dia nggak dapat. Jadi sekali lagi itu pengalaman dulu, saya nggak tahu sekarang ini seperti apa. Jadi lebih berhati-hati lagi, jangan break the rule. Ini masih ini disuruh majikan, tapi giliran ada masalah, giliran di penjara, kamu yang di penjara bukan majikan. Karena itu kerja di Hong Kong jangan sampai break the rule, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Ingat, itu pesan saya setiap saat, setiap waktu. Jangan jualan, jangan ini, jangan itu. Walaupun saya tahu saya terlihat cerewet, tapi saya mencoba yang terbaik. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.